Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya sampai saat ini kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita tetap merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap rindu Tuhan pakai kita menjadi saksi-saksinya di akhir zaman ini. Saya ingin ajak kita merenungkan dua ayat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya percaya ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kedua ayat ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang pada saat itu mereka sedang mengalami apa yang dinamakan dengan serangan dari pengajar-pengajar palsu, penyesat. Nah, melalui kedua ayat ini, Paulus ingin mengingatkan mereka kembali bahwa mereka atau jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini adalah surat pujian. Pengertian dari surat pujian dalam yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat yang kedua ini itu ada dalam ayat yang ketiga, dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi surat pujian yang dimaksud dalam ayat yang kedua ini adalah Paulus ingin menyampaikan bahwa jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, pada saat itu, tentunya orang-orang yang belum mengenal Tuhan telah mengenali jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini sebagai pengikut Kristus, dan nilai-nilai kekekalan yang mereka perlihatkan dalam keseharian mereka itu dikenali orang melalui tindakan, perbuatan, perkataan mereka. Nah, Paulus coba ingin mengingatkan mereka kembali. Kalau mereka tercemar dengan pengajaran-pengajaran palsu atau cara hidup mereka berubah dari cara hidup sebelumnya, yang mana Kristus nyata dalam kehidupan mereka, perbuatan-perbuatan lama mereka telah diubah, dan kalau mereka kembali kepada perbuatan-perbuatan lama itu oleh karena pengajaran palsu yang mengarahkan mereka kembali kepada cara hidup yang lama, maka orang lain akan melihat, orang lain akan membaca mereka melalui sikap mereka, perbuatan mereka, atau tindakan mereka. Nah, itu sebabnya kembali Paulus mengingatkan mereka supaya jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini sadar betul bahwa hidup mereka ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang lain bisa melihat, orang lain bisa menilai
perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka supaya mereka sadar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini juga relevan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Dunia melihat kita sebagai pengikut Kristus. Manakala ada hal-hal yang kita lakukan di luar dari sesuatu yang menggambarkan bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita, orang lain bisa melihat. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, di sini saya membawa, kalau di Jawa namanya Blankon, tapi ini berasal dari Jawa Barat. Dan ketika saya memakai, ini namanya totopong. Ini khas Sunda. Nah, ketika orang yang tahu suku-suku atau yang belajar tentang suku-suku yang ada di Jawa Barat, khususnya Sunda, mereka akan tahu tanpa saya harus menjelaskan apa yang saya pakai, tanpa saya harus membuka suara saya, tanpa saya harus menyampaikan kepada mereka bahwa yang sedang saya pakai ini adalah totopong, mereka tahu. Karena apa? Dari apa yang mereka pelajari, dari apa yang mereka tahu tentang suku Sunda, mereka tahu bahwa yang sedang saya pakai ini adalah totopong. Apalagi kalau ada kata-kata atau ada penjelasan yang keluar dari mulut saya melalui perkataan saya menyampaikan bahwa ini totopong, itu semakin mempertegas, memperjelas bahwa yang sedang saya pakai ini adalah totopong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusannya, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau dunia ini tadinya mengenal kita sebagai orang-orang yang hidupnya penuh dengan kegelapan, perbuatan-perbuatan kegelapan, dan kalau mereka mengenal kita sebagai pribadi yang tadinya hidup dalam kegelapan tersebut, dipindahkan kepada terang Kristus yang ajaib, mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Tentunya mula-mula melalui tampilan kita. Mereka dapat melihat, mereka dapat mengenali kita sebagai pengikut Kristus. Dengan apa yang mereka lihat, dan bahkan dengan apa yang melekat dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, ayat ini bukan hanya berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus, tetapi juga berlaku bagi kita sebagai umat tebusannya yang hidup di akhir zaman ini. Orang lain dapat melihat apakah Kristus ada dalam kehidupan kita. Mereka bisa melihat dan mereka bisa mengenali itu melalui tampilan kita. Apalagi kalau mereka mendengar ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu akan lebih mempertegas bagi mereka tentang siapa yang ada dalam diri kita.
Ada orang yang dalam KTP-nya Kristen, tetapi perkataannya dari waktu ke waktu merupakan kata-kata kutuk, merupakan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Nah, orang lain akan melihat, membaca, dan bahkan orang lain bisa menganggap bahwa sebenarnya Kristus tidak ada dalam hidup kita. Karena mereka bisa melihat dari apa yang kita ungkapkan melalui kata-kata kita. Dan apalagi dengan tindakan. Ada orang yang menamakan dirinya sebagai orang Kristen dan bahkan pelayan Tuhan, ketika diajak gelut, meladeni ajakan tersebut, baku hantam. Tuhan jauhkan kiranya kita dari sikap seperti itu. Karena kita semua sadar penuh bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dapat dilihat oleh semua orang. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bahwa Roh Kuduslah yang mengubah hati mereka. Dan mari hari-hari ini kita minta Roh Kudus yang menjamah hidup kita, sehingga kita betul-betul menyadari dan terus menyadari bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus dan yang selalu siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.